dan masjid, sekolahan, ini tanah aku. Jangan kalian merasa udah menang, kalian bangga merampas hak orang dan memperlakukan aku tidak baik. Kalian semua kurang ajar sama aku, nggak ada sopan santunnya. Terutama guru TK Ning itu. Sangat kurang ajar sama aku, nggak ada etika, sombong. Dikirain udah menjadi milik dia, menang gitu. Kalau ini menjadi milik saya, dia nggak dapat pekerjaan. Sangat kurang ajar sama aku, dia songong banget. Terus pengurus tugas kebersihan si Jamin itu, apapun yang aku tanam dihancurkan. Dikira udah menjadi milik dia, tanah dia. Ini tanah saya, sampai kapanpun aku nggak akan diem. Dikirain dia udah menang, aku diem bukan berarti aku kalah. Pengacara yang kamu suap kemarin itu pengacara mafia. Masih banyak pengacara lainnya yang membantuin aku. Jangan kau kira aku diem aja itu kalah. Ini hak saya, tanah saya, sampai kapanpun aku nggak akan diem. Terutama Yatun sama Basar itu, yang serakah, yang menguasai semuanya, itu yang akan aku jebloskan ke penjara. Dan kalian semua yang ikut campur. Kau kira kalian udah menang, bangga menang, aku kalah. Terus kalian semau-maunya aku memandangku sebelah mata, nginjek-nginjek aku, nggak pernah menghargai aku, seakan-akan udah menjadi milik dia, aku disingkirkan, dipandang, disisihkan. Ini tanah saya, sampai kapanpun aku nggak akan diem. Suratnya aku yang megang. Diurus dari mana tanah ini asal usulnya? Bukan punya Kamalin. Kamalin udah dapat bagian sendiri, udah jual ladang juga semuanya. Kamalin itu juga korban dari keserakahan istrinya yang jahat itu. Bukan punya kalian. Bukan kalian tuh menang. Kau pikir aku diem, kalian menang. Sangat kurang ajar benar kalian tuh sama aku. Nggak ada sopan santunnya, nggak bisa menghargai aku. Membuat aku sakit hatiku di situ. Ini milik aku, tanahku. Kalian injek-injek. Neng guru TK itu loh, sangat kurang ajar. Sinis kalau ngeliat aku. Papasan pun nggak mau negor. Dikira dia udah menang, udah bangga. Kira aku kalah gitu ya. Itu baru permulaan tuh, pengacara yang kamu bayar, kamu suap itu pengacara mafia. Masih banyak pengacara lain-lainnya yang mau bantu aku. Tunggu aja sampai kapanpun, sebelum aku mati, sampai belum kiamat. Nggak akan aku diem, nggak. Ini hak aku yang kamu rampas. Aku harus ngurus kakak adikku yang stres lainnya, nggak ada yang peduli. Nggak dikasih apa-apa, hakku dirampas semuanya. Apa kalian tuh punya hati? Mata hati kalian tuh udah buta. Kalian nggak ngerti kalau merampas hak orang miskin dan yatim piatu tuh hukumannya, dosanya seperti mendustakan agama. Sama dengan menistakan agama, tapi kalian nggak ngerti. Kalian rajin sholat, rajin ngaji, tapi nggak ngerti dosa-dosa. Apapun kau lakuin demi kesenangan kalian. Apapun kamu curi. Sama dengan Yaton, sama dengan si Rum itu. Si Rum yang suka mencuri barang-barangku di rumah, pakaianku, jaket, mekena, pakaian. Si Iis tuh dulu satu lemari. Aku buka pakaianku di situ semua, aku ambil. Itu langsung si Rum ngamuk, pintu dijeder-jeder. Sampai sekarang aku nggak boleh masuk rumah dia, karena kalau dia nyuri apa-apa aku takut ketahuan. Sekarang jaket, mekena dicuri. Kalau Yatun suka nyuri, semua tanahku dikuasai, terus ada barang-barang di rumahku ini. Kalau ada ayam, aku nggak ada, ambil semua ayamku dijual. Perampok semuanya. Kalian ikut-ikut perampok, kamu jadiin pemimpin, kalian percaya sama mafia pemimpin perampok. Diajak kerjasama merampas hak orang, setuju aja, sanggup aja kalian ikut-ikut merampas. Ngerti nggak, merampas hak orang miskin dan yatim piatu itu hukumannya, dosanya sama menistakan agama. Kok kalian sekarang kurang ajar sama aku, padahal dikirain udah menang, bangga. Kalian suap itu pengacara mafia itu. Kamu pikir aku nggak tahu apa kelakuan kalian orang-orang di masjid itu? Ngakunya NO kelompok mafia Simpang Agung. Yang dipimpin siapa ya pimpinannya itu? Tokoh-tokoh NU Simpang Agung tuh mafia semua. Siapa ketua NU? Ketua NU Lampung Tengah ini siapa? Apakah sah merampas hak orang miskin dan yatim piatu? Apakah hukumnya kalau tempat ibadah hasil merampas hak orang miskin?
Aku tuh belajar, aku tuh tahu ustadz semuanya tuh di Jakarta banyak. Ada hukumannya tuh sama mendustakan agama. Kalau di dunia dia nggak ada balasannya, nggak ada karmanya, di akhirat dia hukumannya. Camkan itu. Jangan kau anggap aku diem tuh kalah. Ini hak aku. Jangan kau sewenang-wenang sama aku. Menindas aku, hak aku hormat, kau rampas, memandangku sebelah mata, sinis denganku. Sama yang punya nggak menghargai sama sekali. Kau pikir udah kamu beli, udah kamu ambil. Dikasihin, yang ngasihin siapa? Apa Kamalin yang ngasihin itu bukan punya Kamalin. Kalaupun dijual sama Kamalin juga bukan punya Kamal. Mana bukti-bukti jual belinya? Wakaf tuh harus tahu semuanya. Ahli waris semuanya harus tahu. Bukan seorang sendiri yang makafin. Lainnya nggak ada yang tahu. Memang sengaja aku disingkirkan, nggak dikasih tempat tinggal, mau dikuasai semua. Udah direncanain dari dulu. Dari aku masih kecil tuh, Yatun tuh sering bertengkar sama ibuku, rebutan tanah terus. Si Rum tuh tinggal di situ juga nggak boleh dulu bertengkar sama ibuku, sama orang tuaku Yatun. Yatun tuh siapa ya? Mantu kok, kurang ajar ya. Kalau dulu aku udah besar, udah ada gitu, aku cincang dia. Sayangnya Kamalin tuh nikah aku belum ada, belum lahir. Belum dicetak, aku belum ada. Kamalin anak pertama aku, anak nomor 10. Ingat kalian ya. Kalian kurang ajar sama aku tuh, aku catat semua yang kurang ajar sama aku tuh. Aku masukin, aku simpan di hatiku. Sampai kapanpun aku nggak akan diem, ini tanahku kok. Kau pikir aku diem tuh kalah? Kalian udah menang, jadi semenang-menang sama aku. Nggak pantas kalian tuh tinggal di masjid tempat megah gitu, tapi sama yang punya memandang sebelah mata, menghina, nggak punya, dikirain aku udah nggak punya apa-apa, udah menjadi milikmu. Harusnya numpang di sini harusnya menghormati, menghargai yang punya. Yang punya nggak punya apa-apa disingkirkan, dianggap numpang. Hukumannya tuh dosanya orang tempat ibadah tuh lebih bagus memelihara orang miskin. Pahalanya lebih besar memberi makan orang miskin daripada membangun masjid megah tapi sekitarnya masih ada yang kelaparan, nggak ada yang peduli. Yang punya orang miskin nggak punya apa-apa, tapi dirampas haknya buat bersenang-senang mereka semuanya. Dipandangnya masjid megah, masjid di kampung di tengah hutan aja megah mewah, nggak tahu merampas hasil hak orang. Yang punya disingkirin, cuma numpang di pinggir. Ini punyaku, sampai kapanpun aku nggak akan diam. Camkan itu.